Iya Pak, ke dalam dia. Jadi itu pelabuhan yang mau ke Kepulauan Seribu. Putri atas sama Mr. Andrew. Mr. Andrew. Saat ini yang terjadi di Pulau Pari adalah di mana ada pengklaiman sepihak oleh korporasi, di mana sebelum awalnya Pulau Pari ini diklaim 100% oleh mereka. Sebagai generasi kelima, bahkan sini sudah ada 8 generasi ya saat ini. Sebagai generasi kelima, kita coba untuk menanyakan kepada orang-orang yang tua dari kita saat ini bahwa benar atau tidak orang tua kita tersebut itu pernah menjual lahan di Pulau Pari dan ternyata nggak pernah menjual. Bisa dikatakan mereka mengklaim hanya sepihak. 100% dari pengklaiman pengakuan perusahaan itu bahwa Pulau Pari milik mereka. Dengan pengklaiman itu, maksud Pulau Pari saat ini tidak bisa bergerak leluasa untuk mengembangkan kekayaan alamnya untuk dijadikan satu dinasti wisata yang memang sekarang sudah ada, yang sudah berkembang cukup maju dan tidak bisa berkembang lebih besar lagi karena memang ada pengklaiman tadi dari pihak perusahaan. Yang anehnya pemerintah mengaminkan pengklaiman itu. Kita juga pernah melapor kepada Ombudsman Jakarta Raya untuk mengaduan masalah sertifikat mereka gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu Ombudsman merespon dengan baik, melakukan investigasi ke Pulau Pari yang tanpa diketahui oleh pihak manapun, dan hasil lanjutan pemeriksaan akhirnya itu bahwa Ombudsman mengatakan dan mengeluarkan bahwa sertifikat mereka maladministrasi. Di situ ada 3, pengabaian hukum, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur. Jika memang Ombudsman Jakarta Raya sudah mengeluarkan hasil investigasinya di Pulau Pari, harusnya pemerintah setempat bertindak dengan cepat gitu kan, karena maladministrasi yang cukup memang bisa dikatakan syarat dengan ketidakadilan yang ada di Pulau Pari gitu kan. Kita masih belum bisa merasa aman gitu kan, tidur dengan nyenyak, makan juga dengan enak gitu kan, bisa beristirahat dengan baik, karena sewaktu-waktu bisa saja Pulau Pari itu terjadi konflik yang lebih parah lagi gitu kan, karena sesungguhnya juga mereka masih saat ini masih berminat untuk memiliki Pulau Pari secara penuh gitu kan, baik laut maupun daratnya gitu kan. Naik motor. Kita saat ini ada di Pulau Pari, sebuah pulau kecil yang sangat indah dan cantik, namun terancam untuk tenggelam dan terancam juga oleh berbagai pembangunan yang sebenarnya tidak mengedepankan urusan keberlangsungan dan lingkungan hidup. Kita dari kelompok lintas agama, hari ini kami Green Faith mengajak teman-teman dari Greenpeace, kemudian teman-teman dari Rumah Zakat, dan beberapa yang lain. Kita juga ada GPIB, para lintas agama memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Pari. Ada makna yang sangat dalam kenapa kita harus mendukung mereka. Pertama adalah bahwa keadilan iklim itu adalah keadilan semesta yang harus dimiliki oleh semua orang. Mereka yang hidup di pantai, mereka yang hidup di daratan, mereka yang hidup di pinggir laut, semuanya harus mendapatkan keadilan ini. Dan keadilan itu didapat bila mereka bisa hidup dengan baik bersama alam, bila mereka mempunyai akses yang baik, bila mereka tidak mendapatkan ancaman, dan bila mereka bisa hidup dengan masa depan yang baik. Namun bila itu semua terancam,
termasuk di dalamnya adalah dengan banyaknya sampah, dengan rusaknya mangrove, maka itu semua menjadi tidak adil. Oleh karena itu, ketidakadilan tidak boleh diteruskan. Terutama kita menyerukan ini kepada seluruh kawan-kawan agar dari kelompok lintas agama benar-benar mengambil nilai dari makna yang ada di dalam kitab suci masing-masing. Di dalam agama Islam, dalam surat An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu memakan daripada daging yang segar dan ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan betapa banyak makna dan manfaat laut bagi manusia, yang semua itu adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan. Kalau laut dirusak, kalau laut dimiliki oleh sepihak, itu tidak bisa, karena itu menimbulkan ketidakadilan. Makna dari substansi nilai-nilai agama, apapun itu agamanya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kita boleh menyentuh laut untuk merusaknya, menyentuh laut untuk memberikan manfaat kepada segelintir orang. Laut adalah milik umat, laut harus dilestarikan oleh seluruh orang yang ada di dalamnya. Di sini kan tanah yang benar-benar kosong, makanya secara perlahan kelompok perempuan Pulau Pari buka kebun, terus di ujung Pulau Pari sana itu, ujung timurnya Pulau Pari itu dibuka Pantai Ringge, dan sekarang alhamdulillah sudah ada sedikit bisa memfasilitasi seperti saung, terus bangku, kursi-kursi untuk santai-santai sejenak para wisatawan yang hadir di sana. Kelompok perempuan Pulau Pari itu jadi berusaha untuk mengamankan gimana caranya tidak terkuasai oleh pihak-pihak asing. Hari ini kita akan menelusuri lokasi-lokasi mana yang diincar oleh para orang-orang jahat yang ingin menguasai dengan individual atau kelompok. Ini adalah hutan mangrove yang selama ini dipakai untuk mendukung ikon wisata yang ada di Pulau Pari, yang saat ini sudah diklaim oleh PT CPS bahwa mereka sudah memiliki izin, mengantongi izin dari PKKPRL-nya itu. Maka kemarin kita gugat, dan ini sempat ada penebasan di sini, kita sudah laporkan. Bahkan kita kemarin juga sempat viralkan juga, akhirnya datanglah Menteri KLHK dan sempat masang segel di tempat kegiatannya PT CPS tersebut. Dan mangrove kita di sini yang 40.000 itu sudah hilang. Diduga itu ada keterkaitan dengan PT CPS tersebut. Jadi sangat disayangkan saja kenapa harus terbit PKKPR-nya di hutan mangrove, yang mangrove saat ini kita lihat tumbuh dengan secara baik dan bagus. Hari ini Rumah Zakat bersama Greenfed dan teman-teman yang lain berencana melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sini agar masyarakat pesisir khususnya di Pulau Pari dan juga hutan mangrove-nya bisa tetap terjaga dan juga bisa berdampak langsung juga bagi masyarakat. Untuk itu kami mengajak teman-teman semua untuk ikut berkontribusi bisa dengan bersedekah mangrove dan yang lainnya. Dengan begitu tidak hanya berdampak pada warga yang ada di Pulau Pari, tapi juga bagi kita masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia seluruhnya,
jika mangrove di sini tetap bisa terjaga dan tumbuh dengan baik. Ini banyak mangrove kan? Ya, di kita. Nah, mangrove ini di dalam gugatan iklim masyarakat Pulau Pari, Bun. Jadi salah satu isu yang diangkat karena di dalam gugatan Holcim itu kawan-kawan penggugat itu meminta Holcim membayar lebih dari 2 juta bibit pohon mangrove sebagai bagian dari dana adaptasi. Nah, jadi kenapa Holcim? Holcim itu perusahaan semen terbesar di dunia. Semen, dan dia sudah memproduksi emisi lebih dari 7 miliar ton sejak tahun 50. Jadi artinya dia bertanggung jawab untuk menurunkan emisi dan membayar dana adaptasi. Kenapa bisnya Pulau Pari? Holcim dari Pulau Pari? Ya, karena Pulau Pari pulau kecil. Jadi kita ingin menggambarkan Daud melawan Jalut, ya, David melawan Goliat, gitu. Siapa lagi gugatannya? Yang lain gugatan iklim itu Holcim harus menurunkan emisi 60% sampai 2040, ya. Jadi itu decrease. Lalu yang dana adaptasi harus menyediakan tanggul di depan tuh. Jadi supaya air laut nggak naik, dibangun tanggul kecil, terus membangun rumah-rumah penduduk ditinggikan, gitu. Sama yang ketiga, membayar dana loss and damage, dana kompensasi. Dan ini kasus pertama di Indonesia, ketiga di dunia, gitu. Nah, ini kalau menang, ini akan jadi presiden penting. Ternyata masyarakat dari pulau kecil bisa melawan perusahaan besar di Eropa. Hai guys, lihat aku udah basah habis berenang, terus habis ngeliat Pulau Pari muter-muter di sini. Bagus banget dan indah banget. Jadi kita harus saling menjaga alam yang ada di sini. Saya Ning Parlan dari Green Faith Indonesia mengajak seluruh pimpinan umat beragama yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Mari kita semua dari lintas agama mendukung masyarakat dan perjuangan masyarakat dari Pulau Pari. Fight for Save Pulau Pari. Fight for Save Pulau Pari. 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 Bertanam berarti melawan. Save Pulau Pari. Lintas agama. Save Pulau Pari. Jangan tunggu kami tenggelam. Save Pulau Pari.